Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhwati fillah, kita lanjut pembahasan tentang hukum kedua dari nun sukun atau tanwin, yaitu idgham. Sebelum itu kita bacakan dulu matannya dari bait 9 sampai bait 12. Silahkan dibuka bukunya di paling belakang ya, buku tibiannya. Taib. Wasani idghamun bisittatin atat في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنه. طيب. Sebelum kita masuk ke penjelasan matannya secara rinci, kita pengenalan dulu apa itu idgham. Baik, idgham lughatan secara bahasa adalah idkhalus syai' fi syai'. Ya, artinya adalah memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Atau yang biasa diterjemahkan dengan melebur, ya. Idkhal itu artinya memasukkan. Maksudnya gimana ya? Secara istilah adalah Secara istilah adalah idkhal harfin sakin fi harfin mutaharrik, ya. Bihaitsu yasirani harfan wahidan musyaddadan. Jadi maksudnya memasukkan huruf yang sukun ke dalam huruf setelahnya itu berharokat sehingga menjadi satu kesatuan huruf yang bertasydid dari jenis huruf yang keduanya. Begitu ya. Contoh nih, maksudnya gimana? Maksudnya adalah misal nun sukun, ya. Nun sukun bertemu nun yang berharokat. Nah, seperti ini. Jadi dia masuk ke dalam huruf yang kedua ini, jadi seakan-akan hanya ada satu huruf yang bertasydid seperti itu. Atau misalnya nun sukun bertemu dengan misalnya mim berharokat kasroh misalnya. Nah, ini dia dimasukkan huruf pertama yang sukun ini dimasukkan huruf yang kedua, jadilah seakan-akan hurufnya ini satu dan bertasydid. Begitu maksud dari pengertian idgham, ya. Yanqasimul idgham min haitsul gunnah ila qismin. Jadi idgham itu terbagi menjadi dua dilihat dari sisi gunnahnya atau dengungnya, ya. Dan dilihat dari sisi gunnahnya, idgham terbagi menjadi dua, yaitu idgham bi gunnah sama idgham bi ghairi gunnah, ya. Jadi ada yang idghamnya itu dengan gunnah, ada yang tanpa gunnah, ya. Bisa disebut dengan bi ghairi gunnah, ada yang bisa disebut dengan biduni gunnah atau bila gunnah, ya. Biasanya di Indonesia biasa sering pakai juga idgham bila gunnah, bisa artinya sama-sama tanpa, ya, idgham tanpa gunnah. Jadi dari segi gunnah idgham terbagi menjadi dua apa aja? Idgham bi gunnah yaitu dengan gunnah, ya, sama bi ghairi gunnah tanpa gunnah. Taib. Nah, dia memiliki kumpulan huruf, ya. Nah, idgham secara keseluruhan itu terkumpul di kata yarmuluna atau yarmaluna. Bisa sebut yarmuluna atau yarmaluna. Jadi ada sebagian yang mendomahkan huruf mim, jadi yarmuluna berasal dari kata fi'il romala yarmulu, ya. Jadi ada redaksinya yang dibaca yarmuluna, mimnya dhammah, itu berasal dari kata dari fi'il romala yarmulu, yang artinya adalah berjalan dengan cepat alias bersegera. Namun ada juga redaksi yang membaca dengan yarmalun, ya, ini mimnya dibaca dengan fathah, ya. Tapi sejauh ana talaki dibaca yarmulun, ya. Jadi nggak salah juga, tergantung kalian talaki dengan siapa. Taib.
Yarmaluna atau yarmuluna ini berarti ada berapa huruf? Ada 6. Apa aja? Ya, ro, ya 2 nih. 3 berapa? Mim. 4-nya lam. 5 waw, nun. Nah, ini huruf-huruf idgham ada 6 terkumpul dalam kata yarmuluna. Baik. Nah, huruf yarmuluna ini terbagi menjadi 2 lagi. Yang tadi dari segi gunnahnya apa tadi? Bi gunnah sama bi ghairi gunnah. Nah, huruf yang bi gunnah ini ada 4 terkumpul menjadi kata yanmu. Yanmu ada 4, ya, nun, mim, waw. Nah, kemudian yang idgham bi ghairi gunnah hanya ada 2. Bisa kita singkat seperti lari, laro, ya, semudahnya kalian untuk menghafal. Jadi hurufnya ada 2 saja. Jadi dia dimasukkan, misalnya nih nun sukun bertemu huruf ro, nanti kita masukkan tanpa kita dengungkan, begitu. Tapi kalau misalnya nun sukun ketemu huruf ya, nanti wajib didengungkan karena dia masuk ke dalam idgham bi gunnah. Jadi ini penting nanti dari segi prakteknya. Jadi bukan hanya sekedar teori, ya. Thayyib. Kemudian di sini yanqasimul idgham min haitsul kamali wan nuqsan, maksudnya adalah idgham itu terbagi menjadi 2 lagi tapi dari segi kesempurnaan gunnahnya, dengungnya, ya. Jadi ada yang sempurna, ada yang nukson, yang kurang. Jadi ada yang sempurna, ada yang kurang sempurna. Dari segi kesempurnaannya itu terbagi menjadi 2 lagi. Apa aja? Ada idgham kamil sama idgham naqis. Ada idgham yang sempurna, jadi dimasukkan dengan sempurna. Ada yang naqis, ya, tidak sempurna. Nah, idgham kamil maksudnya dimasukkan secara sempurna adalah kita tuh memasukkan atau meleburkan huruf pertama ke huruf yang kedua ini secara sempurna tanpa tersisa apapun sifat, baik sifat baik makhraj dimasukkan ke huruf kedua secara sempurna, begitu. Paham, ya? Tapi kalau misalnya idgham naqis, dia itu masih ada sisa. Kenapa disebut kurang? Naqis artinya kurang, ya. Idghamnya ini tidak sempurna. Jadi kita tidak memasukkan atau tidak meleburkan huruf pertama ke huruf kedua secara sempurna karena masih ada sifat dari huruf pertama yang dipakai. Misal nun sukun ketemu huruf ya, ya. Nah, ya tidak ada sifat gunnah, ya. Tapi kita wajib mendengungkan huruf ya, ya, karena idghamnya bi gunnah. Nah, itu disebut naqis. Kenapa? Karena sifat gunnah dari huruf nun masih harus kita ucapkan walaupun sudah kita leburkan huruf nun ini atau tanwin ini ke huruf ya atau ke huruf waw, ya. Idgham kamil itu hurufnya ada 4, ada nun, mim, ro, ada lam, ya. Apa tadi? Nun, mim, ro sama lam. Sedangkan idgham naqis hurufnya hanya ada 2, yaitu ya dan waw. Jangan terbalik dengan idgham bi gunnah sama bi ghairi gunnah, ya. Idgham kamil sama idgham naqis, jangan terbalik. Baik, kita lanjut ke penjelasan matannya. Wasani idghamun. Di situ wasani idghamun itu artinya adalah dan hukum yang kedua, yaitu hukum tadi yang kedua apa? Hukum kedua dari nun sukun dan tanwin adalah idgham, ya. Bisittatin, dengan 6 huruf, ya. 6-nya apa? Ada 6 huruf, ya. Bisittatin, atat, ya, datang, yaitu terkumpul, ya. Bisittatin atat, 6 huruf yang terkumpul apa aja tadi? Fi yarmuluna, terkumpul pada kata yarmuluna. Nah, indahum qad sabatat, yang telah masyhur, yang telah tetap masyhur di kalangan mereka siapa? Para ulama tajwid. Jadi artinya tadi wasani idgham bi sittatin atat fi yarmuluna indahum qad sabatat. Dan yang kedua yaitu dan hukum yang kedua adalah idgham, yaitu nun sukun dan tanwin bertemu 6 huruf yang terkumpul pada kata apa? Yarmuluna, yang telah tetap alias masyhur di kalangan mereka, yaitu siapa merekanya? Para ulama tajwid dan qiraat. Taib. Illa idza kana bi kilmatin
fala tudghim. Oke. Ila idza kana bikilmatin. Maksudnya apa? Baik, sebelum ke situ Ana akan kasih tambahan ya. Tadi kita sudah menjelaskan definisi idgham. Jumlah hurufnya ada 6, yarmulun. Kemudian Ana mau beritahu sebab terjadinya idgham. Apa sebab terjadinya idgham, akhwat? Betul, idgham terjadi karena sama makhrajnya. Nun ketemu nun, ya sama. Atau sebab terjadinya idgham selain mutamasilan, selain sama apa? Mutaqariban, benar, berdekatan makhrajnya. Misalnya makhraj nun sukun dan tanwin ini dekat dengan huruf mim, dekat dengan huruf ro, dekat dengan huruf ya. Jadi mutaqariban. Itu salah satu sebabnya. Ya, itu dari segi teori ya. Adapun pada asalnya sebab terjadinya idgham, kenapa dibaca idgham? Itu adalah disebab riwayah. Ya. Sebagaimana Rasulullah langsung bertalaki di hadapan malaikat Jibril. Begitu ya. Baik. Faidah idghamnya apa, teman-teman? Faidah adanya idgham adalah untuk meringankan pengucapan. Karena nun sukun atau tanwin dan huruf idgham itu melebur menjadi satu huruf dan makhraj keduanya terucap secara bersamaan sehingga kita ketika membacanya itu lebih ringan. Kalau misalnya nggak ada hukum idgham ini pasti lidah kita beribet, bingung gitu, ngucapinnya agak sulit. Karena misalnya makhrajnya tuh saling berdekatan, akhirnya lidah kita jadi keseleo atau gimana, keselimpet ya, susah. Jadi dengan adanya hukum idgham ini kita menjadi mudah pengucapannya. Itu secara teori. Baik ya, ingat secara teori. Karena pada hukum asalnya teori ini tidak ada. Karena ini langsung Rasulullah yang talaki langsung dari mana? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril talakinya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Kita ke matan lagi ya. Lakinnaha sebentar, Ana cek matannya. Ini tidak dijelaskan ya. Langsung la illa idza kana. Oke, Ana jelaskan di matannya. Lakinnaha qismani qismun yudghama. Artinya apa? Akan tetapi, lakinnaha ini akan tetapi qismani qismun yudghama. Idgham ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah yudghama fihi bi ghunnatin biyan mu'ulima. Yang pertama adalah idgham bi ghunnah ya. Yang pertama adalah qismun yudghama, idgham bi ghunnah fihi bi ghunnah ya. Biyan mu'ulima, yang hurufnya terkumpul pada kata apa? Yanmu. Kita udah syarah ya. Ini dari segi matannya. Ini syahidnya ya. Syahid matan tentang idgham bi ghunnah yang terkumpul pada kata yanmu. Baik. Setelah ini kita masuk ke pembahasan idgham bi ghunnah. Idgham bi ghunnah itu sendiri apa, teman-teman? Idgham bi ghunnah yaitu memasukkan nun sukun dan tanwin ke salah satu huruf yanmu. Disertai dengan apa? Disertai dengan gunah enggak? Iya, karena dengan gunah, bi gunah artinya dengan gunah. Jadi memasukkan huruf ke salah satu huruf yanmu itu disertai dengan gunah yang dipanjangkan berapa harakat? 2 harakat. Kenapa dinamakan dengan idgham bi gunnah? Baik, dinamakan idgham kita tahu karena nun sukun dan tanwinnya melebur ke huruf berikutnya. Adapun dinamakan dengan bi gunnah karena proses meleburnya disertai dengan gunnah yang dipanjangkan. Afwan, agak ribut ya di sini. Ya. Baik. Ana akan jelaskan sedikit tentang idgham pada huruf ya dan waw. Tadi kita tahu bahwasanya idgham pada huruf ya dan waw itu termasuk ke dalam kelompok apa tadi? Kalau dari segi kesempurnaannya, idghamna
nakis. Nah, maka kalian ketika bertemu nun sukun atau tanwin, ya, ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya dan waw, kalian harus bersungguh-sungguh dalam memberikan sifat gunnahnya pada nun sukun dan tanwin yang diidghamkan ke huruf waw dan ya. Karena banyak sekali kesalahan para qari'ul Quran, ya, yang belajar Al-Quran, membaca Al-Quran itu banyak sekali menghilangkan sifat gunnah, jadi langsung dimasukkan ke huruf ya-nya. May ya'mal mau miwara, jadi gunnahnya tuh hilang. Seharusnya tuh jangan dihilangkan. Kenapa? Karena dia masuk ke dalam kelompok idgham bi gunnah, dimasukkan dengan gunnah. Nah, dari segi kesempurnaannya berarti masuk ke idgham nakis, yang mana sifat gunnah dari huruf tanwin dan waw ini tidak dihilangkan, tetap terbaca. Dia disebut nakis karena kita tidak memasukkannya secara sempurna, tidak sempurna kita masukkan, tidak sempurna kita leburkan ke huruf yang kedua. Ini Ana ulang-ulang karena biar kalian paham, ya. Taib. Ada pengecualian, teman-teman. Sebentar, di sini sebutin enggak ya? Tidak disebutkan. Baik, ada pengecualian. Nun sukun yang ada pada surat Al-Qalam sama ayat pertama surat Al-Qalam sama surat Yasin. Mungkin Anda coba buka mushafnya ya di sini. Atau kalian buka mushafnya masing-masing sendiri, ya. Surat Al-Qalam ayat pertama, ada ayatnya tuh tulisannya, ini ganggu ya. Kenapa hitamnya gede banget? Misalnya nun wal qalami. Ya kan biasanya kita bacanya cuma nun wal qalami wa ma yasturun. Nah, gimana solusinya ketika kita nih kan belajarnya adalah riwayat Hafs an Asim, tapi Ana mengajarkan jalurnya Syatibiyah, ya, karena sanad yang Ana ambil adalah riwayat Hafs an Asim jalur Syatibiyah. Apakah kita mengidghamkan juga? Karena kan ketika kita baca nun gini tulisannya, nun sukun ketemu huruf waw yang berharokat, ya enggak? Apakah kita idghamkan juga sesuai hukum asalnya, misalnya nun wal qalami, apa gitu cara bacanya? Tidak, ya. Pengecualian ini tidak diidghamkan dari segi riwayat Hafs an Asim jalur Syatibiyah, kita baca dengan izhar, ya. Ini namanya izhar riwayah. Ini adalah izhar riwayah karena izharnya ini disebabkan riwayah. Maka kita ketika wasol atau ketika kita tidak waqaf membacanya pada ayat ini, gimana cara bacanya? Kita izharkan nunnya, tidak kita kasih harokat. Contoh, nun wal qalami wa ma yasturun. Jadi si nunnya ini tidak diidghamkan walaupun dia nun sukun bertemu huruf waw, ya. Ini adalah namanya izhar riwayah. Ingat, namanya adalah apa, akhwat? Izhar riwayah. Baik. Dan yang selanjutnya di surat apa? Yasin. Kalian buka surat Yasin. Ayat pertama juga, ayat pertama dan kedua. Tulisannya gimana? Yasin, ayat pertama kan? Kemudian wal Qur'anil Hakim, gitu kan? Nah, apakah kita bacanya diidghamkan? Kan Yasin, kan sin tuh asalnya dibacanya gini kan, sin, gitu kan, nun sukun ya. Sin. Apa kita bacanya gini? Yasin wal Qur'an. Apa kita idghamkan? Tidak. Ini juga termasuk pengecualian seperti surah Al-Qalam tadi, sebabkan apa? Riwayah. Karena kita pakai riwayat Hafs an Asim jalur Syatibiyah, maka kita wajib baca dengan izhar. Bagaimana ketika kita wasal bacanya? Yasin wal Qur'anil Hakim. Jadi kita izharkan saja. Namanya apa tadi, akhwat? Izhar riwayah. Baik. Kita lanjut ke penjelasan matan. Illa idza kana bi kilmatin fala
tudghim kadunya summa sinwanin tala. Taib. Perlu kalian tahu akhwat. Baik, dari segi artinya illa idza kana bi kilmatin. Kecuali jika bertemunya dalam satu kata. Apa yang bertemu dalam satu kata? Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf idgham dalam satu kata. Idgham apa? Idgham bi gunnah tadi ya, yang yanmu. Ya, ketika nun sukun atau tanwin bertemu huruf-huruf yanmu tadi dalam satu kata, fala tudghim. Illa idza kana bi kilmatin fala tudghim. Artinya apa? Maka janganlah engkau idghamkan. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya idgham bi gunnah itu hanya terjadi ketika antar dua kata, tidak bisa terjadi di dalam satu kata. Ya. Idgham bi gunnah hanya terjadi antar dua kata, ya. Misalnya nun sukunnya di akhir kata, kemudian salah satu huruf yanmu ada di awal kata, tidak bisa di satu kata. Contohnya di kata apa? Dunya, sinwan, ya. Kadunya summa sinwanin, ya. Bacalah dengan izhar katanya. Seperti pada kata sinwan, dunya. Itu jelas kita nggak baca duya, kita tidak baca siya, biasanya siwan, kita nggak baca siwan, tidak kita baca duya, nggak. Ya, jadi kita baca dunya, sinwan, begitu ya, akhwat. Tala, ya. Jadi kita bacalah dengan izhar. Paham ya akhwat? Nah, ini namanya adalah izhar mutlak. Jadi izhar itu ada macam-macam. Kemarin kita udah tahu di hukum mim sukun, izhar apa? Izhar syafawi. 1. Sebelum mim sukun, kita ada belajar izhar di lam syamsiyah dan lam qamariyah. Nah, izhar yang pada lam qamariyah berarti namanya izhar qamari. Kemudian hukum izhar yang ada di mim sukun itu namanya izhar apa? Izhar syafawi. Kalau izhar yang ada di hukum nun sukun dan tanwin apa kemarin ana rekaman itu? Izhar halqi, betul. Kemudian yang tadi yang pengecualian yang ada di surat Al-Qalam sama surat Yasin tadi contohnya. Itu izhar apa, teman-teman? Izhar riwayah, ya. Betul. Nah, ini sekarang yang kayak dunya, sinwan, pokoknya kalau ada kejadian nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yanmu dalam satu kata, maka tidak terjadi idgham, ya, tidak terjadi idgham. Tapi jadinya izhar. Izharnya apa namanya? Izhar mutlak. Ya, para ulama menamainya dengan apa? Izhar mutlak. Karena apa? Karena tidak ada kaitannya dengan apapun. Sebagaimana izhar halqi. Kenapa disebut dengan halqi? Karena berkaitan dengan tenggorokan kayak kemarin. Kenapa disebut dengan izhar syafawi? Karena berkaitan dengan bibir. Kayak tadi. Kenapa izhar qamari? Karena dia izharnya bertemu dengan huruf-huruf qamari. Kenapa disebut dengan izhar riwayah? Karena izharnya disebutkan riwayah. Nah, ini kenapa disebutkan izhar mutlak? Karena tidak ada kaitannya apapun seperti yang lainnya, ya. Makanya disebut izhar mutlak. Nah, izhar mutlak ini hanya ada 4 kata di dalam Al-Qur'an, ya. Izhar mutlak ini ada 4 kata dalam Al-Qur'an. Yang pertama adalah salah satunya di surat As-Saff. Surat As-Saff ayat 4. Coba kalian buka. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Nah, di kata bunyan, ya. Bunyan. Tayyib. Di kata bunyanun, lihat. Ini ada nun sukun bertemu huruf ya. Seharusnya terjadi hukum idgham, tapi karena dia dalam satu kata,
jadilah dia izhar mutlak. Tidak kita baca buyan, tidak kita baca buyan, tidak, tapi kita izhar mutlakkan bunyan. Nah, ini yang pertama ya teman-teman. Lanjut, yang kedua adalah di surat Ar-Ra'd ayat 4. Di surat apa? Ar-Ra'd ayat 4. Wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghairu sinwanin yusqa bima'in wahid. Nah, dikata sinwan ya. Dikata apa tadi? Sinwan itu ada di matan tadi ya. Sinwan. Nah, lihat. Di sini nun sukun bertemu dengan huruf waw. Nah, kalau misalnya terjadinya dalam dua kata, itu baru terjadi idgham. Tapi kalau satu kata seperti ini, jadilah idhar mutlak. Pintar. Sinwan. Kemudian yang ketiga terjadi di surat Al-An'am ayat 99. Dibuka surat Al-An'am ayat 99. Wa minan nakhli min tal'iha qinwanun daniyatun wa jannatin min a'nab. Nah, dikata qinwan. Qinwan, lihat. Ya, nun sukun bertemu huruf waw. Ini seharusnya kan terjadi idgham kan. Nah, tapi karena terjadi satu kata, jadilah izhar apa? Mutlak. Dibaca qinwan. Kemudian yang terakhir adalah di surat Ali Imran ayat 185. Ali Imran ayat 185. 85 ya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Itu contoh aja ya. Contoh aja, karena kata dunia ada di tempat lain banyak. Di kata dunia. Oke. Dunia. Nah, jadi ada 4 kata bukan 4 ayat ya. Ada 4 kata dalam Al-Quran yang dibaca izhar mutlak. Apa aja tadi? Ada bunyan, sinwan, qinwan dengan ad-dunya. Taib, sampai sini insyaallah penjelasan tentang idgham bila gunnah. Di video selanjutnya insyaallah kita akan menjelaskan tentang idgham bila gunnah. Barakallahu fikunna.